Hello friends, Assalamualaikum. Today I have a special guest and the special guest is ta-da! My grandpa. Amin guys. Waalaikumsalam. Cucuku yang cantik gimana? Baik. Sehat Mamin? Oke. Mbak Amin, sekarang umurnya berapa? Umurnya besok bulan April tanggal 26 insya Allah saya berumur 76 tahun. Mbak Amin punya pesan nggak untuk aku sebagai cucu yang akan beranjak dewasa? Ya, pesannya Mbak Amin, kamu cucuku yang saya cintai, ya. Tapi juga untuk cucu yang lain ya. Supaya pertama patuh taat pada ibu dan ayah ya. Dan yang kedua, kalau sudah bisa sholat maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya. Jadi harus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan yang ketiga, mumpung atau semampang masih muda, belajar sungguh-sungguh ya. Belajar buku-buku di sekolah. Saya juga jangan pernah lupa belajar baca Al-Quran ya. Nah kemudian supaya sehat dan bugar, jangan pernah malas berolahraga ya. Senam, lari kecil, berenang ya, dan lain-lain. Saya kira itu. Apa tips Mbak Amin supaya kita bisa tetap fit meski stay di rumah terus? Ya, artinya kalau tidur sepanjang waktu nanti malah pipinya tembem, orang tidur terus ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti di sekolah ya, baca buku, kemudian waktu belajar online ikuti baik-baik. Kemudian makan juga harus tepat waktu, ya, jangan telat makan. Kemudian juga di halaman gerak-gerakan badan, ya, lari-lari kecil. Gitu. Kemudian baca buku. Saya tahu Sofi kan kutu buku ya, artinya buku yang besar-besar 300 halaman dalam bahasa Inggris dibaca 2 hari selesai, 3 hari selesai. Ya teruskan. Nah kemudian juga kalau tidak terlalu sibuk atau bahkan diharuskan tiap hari baca Al-Quran ya. Ya paling enggak 10 menit setiap hari ya. Mbak Amin selama social distancing ini aktivitas Mbak Amin apa saja di rumah? Nah Mbak Amin kalau nggak sedang di rumah pergi ke tempat satu-satunya yang aman itu ke library, ke perpustakaannya Mbak Amin di belakang stasiun ADTV ya. Di sana Mbak Amin punya ribuan buku. Di sana itu bapakmu dan mamahmu dan ibumu sudah menginstal ya laptop yang paling mutakhir dengan printernya, dengan kertas HVS yang menumpuk gitu ya. Sehingga setiap kali saya perlu hal-hal yang penting saya print, saya jadikan dokumen. Saya ya selalu baca-baca gitu karena baca itu adalah kegiatan yang paling menyenangkan, tambah wawasan, tambah informasi, tambah ilmu ya. Di rumah sama saja, di rumah baca Quran, baca buku, kadang-kadang lihat televisi sebentar ya. Kemudian ngobrol sama Yangkus ya. Kemudian makan dan lain-lain ya. Mbak Amin kan bisa ngaji sehari 10 juz. Itu bagaimana ngebagi waktunya? Sesungguhnya begini, tidak setiap hari Mbak Amin selesai 10 juz ya. Tapi paling enggak 3 juz, itu hampir pasti ya. Kalau ada tamu mungkin 5 juz. Ada kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal, tiba-tiba ada anggota yayasan yang mau lapor sama Mbak Amin atau dari teman-teman akrab datang ya, sehingga tidak mungkin 10 juz gitu.
Tapi kalau nggak ada tamu, ya itu 10 juz insya Allah. Ya. Selama social distancing ini, Mbak? Ya, selama social distancing ini, ya Mbah Amin kadang-kadang 10 juz. Ya. Beberapa kali lah 10 juz. Oke. Mbah Amin sejak umur berapa sih puasa Daud? Kalau hari ini pas puasa nggak? Pas puasa hari ini. Ya, kebetulan hari Kamis ya. Tapi memang kalau puasa Daud kadang-kadang kena hari Jumat, kena hari Selasa dan lain-lain. Karena one day on, one day off. Jadi I fast every other day, ya. Jadi selang-seling. Ya. Sejak SMA, ya. Sejak SMA, tapi tidak terus-menerus. Waktu SMA kelas 3 saya puasa Daud. Jadi saya waktu itu membaca buku Kitab Pedoman Puasa, karangannya atau kumpulan tulisan dari Profesor Hasbi As-Siddiqi. Di situ ada hadis yang dinukil oleh beliau, ya, yang kemudian saya pegang itu. Ya. Di situ Nabi kita SAW Muhammad bersabda, "Sum yauman, waftur yauman, fadzalika siyamul Daud wa huwa afdhalus siyam." Berpuasalah sehari, jangan berpuasa sehari, itu puasa Nabi Daud. Dan itu sebagus-bagus puasa sunat. Jadi Nabi Daud kan juga Nabi kita. Ya kita mengikuti Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Soleh, Nabi Nuh juga Nabi kita. Ya, kita apalagi itu Allah Nabi kita memerintahkan. Nah kemudian setelah kuliah di Gajah Mada, saya tidak puasa. Daud, ya, hanya Senin Kemis. Ya. Nah kemudian pernah puasa lagi 1-2 tahun, ya. Kan nggak puasa lagi. Nah puasa Daud Mbah Amin ini yang sampai sekarang itu seingat saya mulai akhir Juli tahun 98. Ya. Jadi sekarang ini sudah 32 tahun. Alhamdulillah. Mbah, di tengah wabah corona ini, ayat dari Al-Quran sebagai pengingat kita, ayat apa ya Mbah? Dan apa hikmah dari kejadian wabah corona ini? Nah jadi di sini bedanya mungkin orang-orang beriman, percaya kepada Allah, orang-orang yang sombong. Ya. Kalau Mbah Amin termasuk hamba Allah yang tidak berani sombong. Ya. Mbah Amin dikatakan kuno, nggak apa-apa. Ya. Tapi Mbah Amin ini percaya bahwa sejak dulu, ya, thousands years ago, ya, itu Allah menjewer, ya, menjewer hamba-hambanya, biasanya dengan kejadian alam. Ya. Jadi dihentak, dibuat shock gitu, bahwa kamu itu manusia nggak bisa apa-apa. Di atasmu itu kekuatan alam yang diperintahkan Allah, ya, untuk mengingatkan kamu supaya kamu tidak sombong, kamu tidak kemudian berpikir hanya dunia ini dan lain-lain. Ya. Nah mungkin ayatnya itu yang terkenal itu dalam surat Ar-Rum, ya. Ar-Rum ayat 41. Ya. Jadi Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Jadi telah muncul kerusakan di daratan dan lautan karena ulah tangan manusia yang merusak bumi, ya. Kemudian itu nanti akan menyebabkan Allah memberikan teguran, ya, musibah kecil, ya, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi saya kira Sofi walaupun masih sangat muda pernah mendengar misalnya climate change, ya, pergantian iklim, global warming, pemanasan bumi, ya, gitu. Bahkan kata para ahli tahun 2040 nanti itu pelabuhan Surabaya, Semarang, Jakarta, ya, Pelabuhan Medan tenggelam
tapi juga Hong Kong dan lain-lain. Ya, jadi apa? Jadi karena kerusakan bumi itu, ya, maka es di kutub utara, kutub selatan itu mencair, ya, glasier itu mencair, kemudian permukaan air laut itu tambah, sehingga tahun 2040 itu akan masuk ke tanah Jawa, Sumatera dan sebagainya. Nah, itu sesungguhnya peringatan Allah. Sama saja sekarang ini. Corona itu kalau saya baru dikatakan kuno, nggak ilmiah, nggak apa-apa, ya. Tapi contohnya itu, ya, surat Al-A'raf ayat 130 itu ketika Fir'aun sombong sekali, ya, mengejek Musa, mana Musa? Kalau kamu punya Tuhan, cobalah datangkan siksa, datangkanlah sesuatu yang membuat kami kerepotan, dan kami galau, kami sedih, kami cemas. Kemudian tantangan Fir'aun itu dijawab oleh Allah. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa arsalna 'alaihim at-tufana wa jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya. Jadi kemudian Allah berkehendak mengirimkan angin puyuh, angin tofan, ya, yang menyebabkan bergelimpangan pohon-pohon besar untuk rumah-rumah, ya. Kemudian juga Allah mengirimkan yang namanya itu jarod, belalang, locust dalam bahasa Indonesia. Ya. Belalang berjuta-juta, ya. Kemudian wal kumal itu kutu di mana-mana, ya. Wadofati kata itu ada di dalam kamar, dalam almari makan, di kamar tidur, di halaman gitu, ya. Wadama dan darah, ya. Sungai Nil itu menjadi darah. Nah, orang mukmin ketika minum ya air, tapi ketika orang kafir minum jadi darah itu. Nah, kemudian itu ayat yang sangat jelas, tanda-tanda kuasaan Allah. Nah, kemudian waktu itu dalam ceritanya itu si Fir'aun pernah mengatakan, wahai Musa, tolong kami sekarang percaya sama Tuhanmu. Kami sudah percaya kepada Tuhanmu dan Tuhan saudaramu Harun, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa itu. Nah, itu kalau Tuhanmu bisa mengenyahkan musibah besar ini, kami akan beriman kepada Tuhanmu, kepada Allah, dan akan saya bolehkan bangsa Palestina kembali ke tanah airnya. Tapi dasar Fir'aun itu manusia sombong bukan main. Ketika dijawab oleh Allah, bencana itu hilang, normal kembali, keadaan sudah baik kembali, dia menantang kembali menjadi kaumun mujrimun, ya, menjadi kaum yang penuh dosa. Ya. Jadi saya kira ini sama saja, ya. Corona ini tentara Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa ditembak dengan meriam, tidak bisa ditembak dengan bazooka, ya, tidak bisa diapa-apakan, ya, nggak kelihatan, ya. Tapi sekarang sudah hampir 30.000 yang meninggal, ya. Di Italia lebih banyak dari Cina, ya. Bahkan Amerika juga udah hampir 2.000 kalau nggak salah, dan lain-lain, ya. Nah, itu ya cucuku, ya, itu kalau saya melihat ini teguran, ya, jeweran dari Allah kepada manusia-manusia modern, ya, yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama, ya. Jadi sekarang ini ada LGBT, saya juga nggak tahu itu LGBT. Kemudian ada same sex marriage, ya. Laki-laki kan sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ini nggak masuk akal, ya. Dalam dunia hewan, dunia binatang tidak ada, ya. Ayam jago kan saya ayam jago, ya. Kemudian domba jantan dengan domba jantan atau betina dengan betina, nggak ada, ya. Karena itu dihentakkan, disadarkan dengan corona sekarang ini, mudah-mudahan la'allahum yatubun, lahum yarji'un.
Amin. I have questions for you, tebak-tebakan ya. Ya, ya. Bahasa Inggris. What do oceans do when they meet? It's very difficult, but I would guess maybe the waters and the ocean with our human logic, yeah, they speak to each other. No. Yeah. No? So I'm wrong. What is the true answer? They wave. Wave. Oh, they wave. Okay. Oceans wave, right? Okay. Okay, next. What do donuts say when they meet? Again, repeat one more time. What do donuts say Do not Donut, yeah, food. something you say when they meet? they say to each other, now let's do a favor for the human beings. When they eat us, they eat donut, they become strong. No. No? Terus the answer. They say, I do not know you. Okay. Oke, Safi, terima kasih. Terus kita penutupan. Kasih Mbak Amin. Kesini. Oke. Yeah, you make a concluding remarks to your friends Jadi konklusinya apa Kak tentang wabah corona ini? in English. Satu aja ya. Ya, satu aja. Gak boleh sombong. Nggak boleh Bang. kalau sombong kayak Fir. Oh. Ya. Tutup Kak. Oke. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.